Shalom alaikum Beshem Hamasyah. Jadi gambaran tentang sang Mesias yang menderita itu sesungguhnya gambaran refleksi paling awal mengenai karya Kristus dalam gereja mula-mula. Dan secara khusus ungkapan itu menjadi semakin terang benderang berkaitan dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Namun, sebagaimana kita tahu bahwa gambaran tentang Mesias yang akan datang, yang semuanya didasarkan atas kitab-kitab perjanjian lama, yang di kalangan orang Yahudi, kitab yang sama ini disebut sebagai Tanakh, yaitu Torah, kitab Taurat, Nebiim, kitab nabi-nabi, dan Ketubiim, yaitu tulisan-tulisan lain selain kitab nabi-nabi. Semuanya itu dalam perspektif Yahudi maupun perspektif Kristiani berbicara tentang Mesias yang akan datang. Tetapi karena beragamnya penafsiran atau pemahaman baik orang-orang Yahudi dengan segala sektenya, dengan segala mazhab atau alirannya, mulai dari yang paling kuno itu adalah orang Samaria, kemudian orang Parisi, kemudian orang Eseni, dan nantinya orang-orang Kristiani. Maka beragamnya pemahaman Mesias tentang Mesias imam, Mesias raja, Mesias nabi, itu yang membuat bagaimana perjalanan pemikiran itu berkaitan dengan sejarah panjang bangsa Yahudi sendiri. Sehingga misalnya ketika bangsa Yahudi berada di dalam penindasan bangsa-bangsa lain, dan itu memang mewarnai sejarah bangsa Israel, mulai mereka 400 tahun dalam perbudakan di tanah Mesir, kemudian Tuhan membebaskan dengan eksodusnya yang menjadi spirit atau roh dari semua perjalanan sejarah bangsa Israel. Kemudian sampai Israel memiliki sebuah negara, ya, di bawah Raja Saul, Daud, dan Salomo, di puncak kebesarannya, The Great Israel, Israel Raya. Kemudian mengalami perpecahan pasca Salomo menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Lalu pengalaman mereka berada dalam kuasa bangsa lain, mulai dari bangsa Yunani, masa Ptolemeus, masa Seleukia di Syria atau Seleukid di Syria, khususnya saat Antiochus IV Epiphanes yang melakukan penindasan dan pemaksaan agama. Itu menjadi pengalaman yang traumatik bagi bangsa Israel. Mereka sudah terlalu banyak menderita, kenapa harus menunggu Mesias yang menderita lagi? Mesias yang mereka gambarkan adalah Mesias raja, Mesias yang memenangkan peperangan melawan musuh-musuh mereka, orang Israel. Mereka pernah sangat berharap, ya, ketika Israel sudah berdiri sebagai sebuah kerajaan yang dikenal dengan kerajaan Wangsa Hasmonaim atau Wangsa Makabi, mulai dari tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 sebelum Masehi, menjadi negara merdeka, lalu kembali dijajah Roma. Ya, itulah saatnya Kristus kemudian dilahirkan. Saat-saat seperti itu menyimpan pengalaman traumatik tentang kisah penderitaan, kisah sebagai bangsa yang terjajah, bahkan kisah pengasingan demi pengasingan. Makanya setiap doa mereka mengingat Yerusalem, baik Yerusalem yang bait sucinya dihancurkan di masa Nebukadnezar, maupun nantinya ketika Yerusalem kemudian dihancurkan oleh Roma dan mereka terpencar-pencar di seluruh dunia. Dalam iman, dalam penderitaan mereka selalu berdoa. Dan tentu kita sebagai seorang Kristen yang merupakan bagian dulunya dari Yudaisme, kita merasa terharu ketika setiap doa saudara-saudara tua kita, orang Yahudi, selalu berkata bahwa lisana haba'ah Birusalaim, tahun depan kita di Yerusalem. Tahun depannya sudah sampai, ternyata kita masih di pengasingan. Tahun depan kita di Yerusalem, dan itu bergaung selama ribuan tahun. Makanya untuk apa kita menantikan Mesias yang menderita?
Bahkan mereka mendapatkan pengharapan yang luar biasa ketika seorang sosok revolusioner yang bernama Simon Bar Kokhba memenangkan peperangan melawan Romawi pada saat perang Yahudi kedua. Dan itu juga dicatat dalam sejarah ya. Prasasti-prasastinya ditemukan di gua-gua Murabaat, surat-surat Bar Kokhba yang itu juga ditemukan di dalam gua-gua Murabaat di sekitar Laut Mati atau Qumran, yang semuanya sebetulnya menggemakan sebuah heroik perlawanan. Ada surat Bar Kokhba yang berbicara tentang bagaimana mereka akan merayakan perayaan-perayaan Yahudi. Bahkan dalam mata uang mereka yang sudah menerbitkan mata uang, karena selama tahun 132 sampai 135 Masehi mereka menjadi bangsa merdeka. Itu ditulis di keping mata uangnya itu Lehorot Yerusalem, untuk pembebasan Yerusalem. Makanya gambaran Mesias yang menderita dalam iman Kristen itu semakin hari semakin hilang dari pengharapan mereka. Padahal sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, Mesias itu digambarkan sosok yang menderita di dalam misalnya Yesaya pasal 53 ya. Mesias itu juga adalah sosok yang menderita kemudian menang. Itu digambarkan dalam banyak ayat-ayat kitab suci. Bahkan penderitaan Mesias juga direfleksikan oleh Raja Daud ketika Raja Daud menulis tentang Eli Eli lama sabaktani, ya Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku. Itu juga dikaitkan dengan Mazmur sang Mesias. Sekalipun di pihak lain Mesias juga adalah raja. Itu misalnya tercermin dalam tulisan Raja Daud ya, Neum Hashem Laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Adonai, kepada my Lord, Seflimini, duduklah kamu di sebelah kananku, yang dikenal sebagai Mazmur Raja Mesiah, Malka Mesiha. Dan itu sejumlah tafsir Yahudi seperti Midrash Tehillim itu berbicara tentang Mesias Raja. Tetapi juga ada ungkapan Mesias imam ya, Hakohen Hamaseah, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Juga ditulis Raja Daud seperti itu. Jadi gambaran Mesias imam, Mesias raja, Mesias nabi seperti yang dinubuatkan oleh Musa itu ada dalam pengharapan bangsa Yahudi. Tapi bagaimana dengan Mesias yang menderita? Sebetulnya kalau kita membaca Alkitab, pada awal kejatuhan umat manusia ke dalam dosa, itu sudah ada berita tentang sosok yang ditunggu-tunggu, yang oleh penafsiran Kristiani itu dikenal dengan Protevangelium, Injil pertama. Tentu yang dimaksudkan Injil di sini bukan kitab yang turun dari langit seperti pemahaman Islam, tidak seperti itu. Injil itu adalah berita gembira, euangelion. Berita gembira tentang apa? Tentang apa saja yang berpuncak pada hadirnya sang Raja Mesias yang dalam perspektif iman Kristen memenuhi janji Tuhan kepada Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan itu yang disebut sebagai the messianic blessing, berkah sang Mesias. Nah, Taurat Musa sebetulnya sudah berbicara tentang sang Mesias itu pada awal kejatuhan umat manusia di dalam dosa. Kita bisa membaca misalnya di dalam kitab Sefer Bereshit, yaitu kitab Kejadian, bagian pertama dari 5 kitab Musa, selain Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, sampai Sefer Elihadibarim. Jadi kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Bagian pertama itu begitu Adam jatuh ke dalam dosa, dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 itu sudah dinubuatkan bahwa Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu siapa? Ular, yang adalah merupakan personifikasi dari kekuatan jahat yang membuat manusia itu jatuh dalam dosa, yaitu iblis. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya, antara para pengikutnya
ular, itu bukan keturunan fisik ya, artinya pengikut-pengikut dari kejahatan setan itu, dan keturunannya yaitu keturunan Hawa. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan dari Hawa itu akan meremukkan kepala ular, artinya akan mengalahkan perbuatan jahat si setan. Tapi engkau akan meremukkan tumitnya. Ular itu akan meremukkan tumit sang anak perempuan tadi. Jadi sang anak dari perempuan tadi. Nah pertanyaannya, perempuan ini siapa? Tentu adalah Hawa. Tapi bukankah Hawa kemudian sudah mati? Jadi ibu yang pertama membawa manusia ke dalam kebinasaan. Karena Hawa memberikan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kepada Adam suaminya. Dan kemudian keduanya memakannya, akhirnya keduanya jatuh ke dalam dosa. Dosa memasuki dunia lewat sosok Adam dan Hawa itu. Nah, berarti Hawa yang akan melahirkan keturunannya yang akan meremukkan kepala ular, itu tentu bukan Hawa yang sudah mati itu, tapi adalah Hawa yang akan datang, yaitu Hawa kedua. Hawa pertama itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Hawa yang kedua bukan karena pelanggarannya. Kalau Hawa pertama kan pelanggarannya, tapi Hawa kedua karena ketaatannya telah memulihkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Siapakah dia? Siapa kira-kira? Bunda Maria, Maryam al-Adra. Jadi Maryam itulah perempuan yang dipilih Tuhan untuk melahirkan sosok sang Mesias menurut nubuatan dari kitab Taurat ini. Jadi kalau Hawa pertama dosa masuk ke dalam dunia karena pelanggarannya, maka pada Hawa kedua anugerah menyapa seluruh umat manusia yang percaya melalui ketaatannya. Dan ini seperti yang dikatakan oleh Bunda Maria ketika malaikat Gabriel mewartakan kelahiran Yesus. Aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendakmu atas diriku. Itulah ketaatan Maria yang berbuah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan itulah Hawa yang kedua. Nah, selanjutnya di dalam kitab suci, Sang Mesias itu dikaitkan dengan anak seorang perempuan yang di dalam bahasa Ibrani itu Isah. Isah itu artinya perempuan. Dan kemudian juga anak seorang perawan. Ya. Perawan itu Almah. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani Parthenos. Jadi itu nubuat dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Banyak orang kemudian mempertentangkan ini. Apakah kenyataan bahwa misalnya Rasul Paulus menyebut bahwa ibu dari Yesus itu adalah seorang perempuan, gunaikos. Apakah itu Maria berarti tidak perawan? Apakah ini membatalkan Yesaya pasal 7 ayat 14? Tidak. Karena dua orang ini merujuk kepada sosok yang sama, yaitu Bunda Maria. Tetapi kitab Nabi Yesaya itu merujuk kepada kesucian Maria ketika Maria melahirkan Sang Kristus. Tentu sucinya Maria karena disucikan oleh Tuhan, bukan suci karena dirinya sendiri, ya kan? Tetapi keturunan oleh perempuan ini menekankan tentang apa? Peringatan atau memorial tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa melalui Hawa yang pertama ini, dan akan digenapi dengan perempuan yang kedua, yaitu adalah Maria. Jadi perannya di dalam melahirkan Mesias yang suci, yang tidak bercacat celah, itu ditekankan dengan Parthenos atau keperawanan Bunda Maria. Makanya kalau di gereja-gereja ortodok ya, itu dinyanyikan Kidung Maria yang begitu indah. Ya man hiya akram minas serabim warfa masdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasad waladat kalimatullah akun anaki walidatu lillahi yaki nu adim akun anaki walidatu lillahi yaki nu adim. Engkau yang tak bercacat celah yang melahirkan firman Allah.
Ya, sungguh engkau yang tak bercacat celah melahirkan firman Allah. Jadi itu menekankan nubuat Nabi Yesaya, seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Innallaha ma'ana dalam terjemahan bahasa Arab. Ini yang ditekankan dengan penekanan bahwa Bunda Maria itu benar-benar karena keperawanannya maka anak yang dilahirkan itu suci. Ini seperti yang dikatakan misalnya di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 42. Malaikat berkata, terpujilah engkau di antara semua perempuan, dan terpujilah buah rahimmu. Siapakah buah rahim Bunda Maria? Yesus Kristus. Jadi inilah yang ditekankan dalam nubuat Nabi Yesaya. Tetapi yang ditekankan dalam nubuatnya Nabi Musa, bahwa keturunan dari perempuan ini akan mengalahkan si ular. Ya, tetapi keturunanmu, si ular itu, engkau akan meremukkan tumit dari keturunan perempuan itu. Dan kapan itu terjadi? Ketika Yesus disalibkan. Dan inilah yang disebut penderitaan Sang Mesias. Maka Kristus seperti mengingatkan ketika dia disalibkan, dan di bawah salib itu kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya yang di sampingnya, menurut catatan gereja, murid yang dikasih itu penulis Injil ini, yaitu Yohanes anak Zebedius. Ketika dia melihat ibunya dan melihat murid yang dikasihinya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian berkata pada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Ya, apa yang ditekankan dalam teks ini? Kata yang diterjemahkan ibu itu ada dua. Yang pertama mater, menjadi bahasa Latin mater, ya, ibu. Mater itu ibu secara fisik. Jadi dekat salib Yesus berdiri maternya, yaitu maternya Yesus, ibunya yaitu Maria, dan saudara maternya, saudara ibunya, yaitu Maria istri Kleopas. Nah, dalam catatan sejarah gereja, Yusuf suami Maria itu memiliki adik namanya Kleopas, yang istrinya juga bernama Maria. Makanya Maria, saudara ibunya, itu adalah istri dari Kleopas, adiknya Santo Yusuf. Itu dalam sejarah Al-Qidis Yusuf dalam bahasa Arab, ya. Dan dari perkawinan dengan Yusuf, adiknya Yusuf dengan Maria itu, maka lahirlah yang disebut saudara-saudara Yesus. Itu catatan sejarah gereja kuno, bukan catatan orang modern, bukan tafsiran orang modern. Itu ada dalam catatan-catatan kuno, misalnya Santo Hieronymus dan banyak dari catatan abad sebelumnya. Nah, jadi artinya bicara tentang ini bukan berbicara tentang konflik Katolik Protestan, itu kan baru abad 16. Kita tidak bisa memotong sejarah gereja itu baru abad 16 kemudian sampai sekarang. Kita kan kehilangan 16 abad. Makanya selalu saya sampaikan dalam forum-forum baik kuliah maupun renungan maupun program-program yang lain, saya selalu mengatakan kita harus bebas dari trauma teologis masa lalu. Jangan memelihara konflik Katolik Protestan, asal beda dengan Katolik, seperti itu. Marilah kita berteologi tanpa memelihara dendam, ya. Jadi itu salahnya Bunda Maria itu apa? Kok orang anti sekali sama Bunda Maria, ya toh? Urusannya apa sebetulnya? Itu adalah tokoh sejarah yang dipilih Tuhan kok, ya toh? Artinya itu, makanya di gereja kuno itu sebenarnya ada dua aliran yang ekstrim, ya. Itu menurut catatan dari seorang bapak gereja sekaligus juga sejarawan, namanya adalah Epifanius dari Salamis. Dia mencatat bahwa waktu itu di sekitar wilayah Arab itu ada dua aliran yang ekstrim sekali tentang Bunda Maria. Yang pertama adalah aliran yang disebut anti-dikomarianisme.
anti dikomarianisme itu pokoknya Maria ndak ada artinya lah pokoknya. Ya sama Maria itu ndak punya peran apa-apa lah kecuali melahirkan Yesus, ya setelah itu ya jadi biasa lagi. Kita ndak perlu menghormati Maria. Itu yang disebut anti dikomarianisme. Dan ini oleh gereja dianggap aliran yang menyimpang. Tapi yang kedua ada aliran yang sangat meninggikan Bunda Maria di luar batas, sampai bukan sekedar pemuliaan tetapi penyembahan, dan itu juga dikutuk oleh gereja. Itu yang disebut aliran koliridianisme. Nah, koliridianisme itu berkembang di negara Arab. Menurut Eusebius dari Kaisarea dalam bukunya Historia Ecclesiastica, kira-kira itu ditulis tahun 340-an. Dia katakan bahwa Arabia harecum feras. Arab itu subur dengan bidat-bidat. Karena itu ini cocok dengan tulisan dari Epifanius dari Salamis tadi, bahwa di negara-negara Arab, di wilayah Arab itu berkembang bidat yang sangat meninggikan Maria di luar batas, sehingga Maria itu dipuja sebagai Tuhan selain Bapa dan Putra, dan Roh Kudus absen di situ. Maka kemungkinan besar inilah yang menjadi sasaran kritik Islam, seolah-olah ada orang-orang yang percaya bahwa Trinitas itu adalah Bapa, Ibu, dan Anak. Padahal itu bukan Tritunggal. Jadi ketika saudara-saudara Muslim mengatakan laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah ketiga dari yang tiga, kita harus mengatakan amin. Memang benar tidak ada keyakinan Kristen yang mengatakan Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Dan ketiga dari yang tiga itu adalah Allah, Isa, dan ibunya. Maka dikatakan dalam Quran itu, Isa ditanya oleh Allah, a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibu saya ilahaini menjadi dua ilah min dunillah di samping Allah. Nah, itulah perlunya kita berdialog teologis tadi ya. Jadi kembali kepada Yohanes pasal 15 ayat 25 sampai 27. Jadi Maria itu merupakan penggenapan dari janji Tuhan, munculnya Hawa yang kedua yang akan melahirkan anak yang akan membinasakan pekerjaan iblis. Maka dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya, artinya melihat meter ibu secara fisik, dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya secara fisik tadi, meternya tadi. Dikatakan apa? Di sini tidak digunakan kata meter lagi, tapi digunakan kata gunai, inilah anakmu. Jadi gunai itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Isah. Dan sejak munculnya terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, maka kata Isah perempuan dalam Kejadian pasal 3:15 itu diterjemahkan gunaikos. Jadi gunaikos itu artinya perempuan sebetulnya, tapi perempuan dalam konteks nubuat ini. Seolah-olah dengan penderitaannya di kayu salib, melihat sang putra itu digantung di kayu salib itu, maka sebagai seorang ibu secara lazim ya, anaknya digantung di kayu salib itu betapa perasaan seorang ibu yang melahirkan seperti apa, kan seperti itu. Tapi disitulah di tengah-tengah Bunda Maria, ya istilahnya sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri, seperti pernah dinubuatkan untuk Bunda Maria. Inilah yang terjadi. Tapi Yesus seolah-olah memberikan penghiburan. Kamu bukan lagi meter dalam pengertian ibuku yang melahirkan aku yang biasa. Tapi peranmu sekarang ini mengingatkan apa yang Tuhan janjikan kepada Adam dan Hawa nenek moyang manusia. Engkau sekarang berperan jadi gunaikos, jadi sang perempuan yang melahirkan aku, yaitu sang anak perempuan. Maksudnya sang Mesias itu. Maka
Yesus mencoba menghibur ibunya yang secara manusiawi itu berduka. Yesus menekankan engkau sekarang adalah seorang Gunaikos, seorang Isa yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, bahwa ketika anak dari sang perempuan ini lahir, dia akan meremukkan kepala ular, dan itu lewat kayu salib. Dan kemudian berkata ia kepada muridnya, inilah ibumu. Dia tidak lagi mengatakan inilah gunai kamu, tapi inilah metermu. Karena setinggi apapun Maria, dia tetap manusia biasa. Dia menjadi mulia, dimuliakan karena Allah semata, karena Kristus Sang Putra. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di rumahnya. Di dalam sejarah gereja memang akhirnya Bunda Maria itu mengikuti perjalanan Rasul Yohanes ke Efesus. Ya. Nah, kemudian kita tidak usah mempertentangkan fakta kelahiran kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria dengan misalnya Galatia pasal 4 ayat 4. Setelah genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang Gunaikos, dari seorang perempuan, dan taat kepada hukum Taurat. Jadi tekanannya di sini apa? Taat kepada hukum Taurat dan perempuan. Galatia pasal 4 ayat 4 tidak bicara tentang penggenapan nubuat Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Seorang perawan akan melahirkan. Tetapi Galatia pasal 4 ayat 4 berbicara penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Inilah konsep Mesias yang menderita dalam iman Kristen. Nah, karena penderitaan itu kan tidak selamanya. Pada hari ketiga dia telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Artinya Yesus kini dimuliakan. Dia tidak mati selama-lamanya, dia hanya 3 hari menjalani maut itu, dan kemudian dia bangkit dalam kemuliaannya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua adalah orang-orang tebusannya. Saya kira itu jadi konsep Mesias yang menderita di dalam interpretasi bapak-bapak gereja, dan saya kira itu adalah kebenaran dari iman Kristen itu sendiri. Iya. Terima kasih banyak Bah untuk pemaparannya yang membuat kita semakin paham tentang siapa Mesias yang menderita itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan dipertanyakan kepada Babah. Mau tanya Bah? Ya, silakan. Begini, kalau salib itu sebagai pangkal keselamatan kita Bah, bagaimana cara kita memaknai dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 12? Berbunyi, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu Bah. Iya, memang kita harus melihat Alkitab itu dari konteksnya ya. Sebab kalau di dalam tulisan-tulisan polemik itu sering kemudian dipertentangkan, bahwa berarti Yesus terkutuk dong. Masa kita mengikuti orang yang terkutuk di kayu salib? Itu konteksnya apa dulu? Maka sebetulnya itu kalau dibaca harus lengkap Galatia pasal 3 ya. Mulai dibacanya dari ayat ke-8 saya kira. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Maksudnya memberitakan kabar baik ya, bukan Injil dalam artian kitab yang turun tadi, bukan. Memberitakan kabar baik, olehmu segala bangsa akan diberkati. Lalu mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Sebab ketika Abraham itu dipanggil, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari tempat kelahirannya, dari rumah ayahnya ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham belum tahu alamat negeri yang ditunjukkan itu. Tapi karena Abraham bertindak karena imannya, maka dia berangkat tanpa hitung-hitungan dengan Tuhan. Dia berangkat dengan iman. Dengan itulah Abraham dibenarkan. Lalu ayat selanjutnya, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang
tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan ini merupakan kutipan dari Ulangan pasal 27 ayat 26. Bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan ini. Dan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan ini. Melakukan hukum Tuhan tadi. Pertanyaannya, apakah semua orang mampu melakukan hukum Tuhan itu? Berarti sesuai dengan bunyi kitab Ulangan pasal 27 ayat 26, orang-orang ini terkutuk. Itulah yang disebut kutuk hukum Taurat, bukan hukum Taurat mengutuk, tidak. Tapi akibat orang-orang yang tidak setia melakukan Taurat, Taurat sendiri mengatakan orang ini terkutuk. Lalu ya kita lanjutkan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kenyataannya kita tidak bisa melakukan perbuatan baik karena kekuatan kita sendiri. Ya, kita diselamatkan karena bukan sekedar perbuatan baik, tetapi karena iman yang berbuah perbuatan baik, kan begitu kan? Kemudian dikatakan jelas di sana bahwa karena orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi karena perbuatan baik. Itu juga tidak perlu dipertentangkan. Seperti misalnya hukum Indonesia, KUHP untuk hukum pidana misalnya ya, KUH Perdata itu adalah bergelek wetboek. Di situ kan ada aturan yang mendakwa. Siapa yang memenuhi unsur-unsur pasal ini melakukan tindak pidana namanya dotslah atau pembunuhan. Hukum undang-undang atau hukum positif tidak memuat apapun kecuali aturan. Jadi kalau kamu melanggar ya kamu harus dihukum. Nah, menjadi anugerah apabila ada keringanan dari pemberi putusan. Itulah yang disebut anugerah. Tapi secara yuridis ketika orang melanggar hukum Taurat, ya sesuai dengan ungkapan Taurat dia sendiri terkutuk. Kristus itulah anugerah yang datang. Dia menggantikan itu karena kasih-Nya. Padahal kita lanjutkan, Kristus telah menebus kita dan dari kutuk hukum Taurat. Artinya terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Berarti yang tidak melakukan semua terkutuk. Kristus telah menggantinya, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dia menggantikan itu bagi kita, ya kan? Makanya terus dikatakan, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini merupakan kutipan bebas dari kitab suci juga, yang artinya bahwa ketika orang misalnya ya dihukum mati itu kan karena akibat dia melanggar hukum Tuhan waktu itu kan. Nah, kemudian mayatnya tidak boleh digantung karena mayat yang digantung itu terkutuk. Jadi seperti itulah Kristus menggantikan pelanggaran kita. Seperti itulah Kristus menebus pelanggaran kita dengan Dia yang menggantikannya. Nah, orang bertanya, adil apa enggak ya? Wong Kristus tidak berdosa kok Dia menebus orang yang berdosa. Nah, pertanyaannya juga dikembalikan, adil apa enggak? Wong Adam yang berbuat dosa kok kita disuruh menanggung. Yang ditanggung apanya kan bukan dosanya yang dibebankan, tapi akibat dosa itu yang dibebankan Adam, yaitu dosa asal, bukan dosa yang diwariskan, tidak. Tapi perbuatan Adam itu yang membuat kematian. Siapa yang bisa menolak kematian? Siapa yang bisa menolak kelapukan usia tua? Itu adalah akibat dari dosa Adam. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi bukan berarti Yesus terkutuk ya, seperti tulisan polemik itu. Bukan seperti itu ya. Iya, Mbak, ada tadi dijelaskan sama Baba di awal tentang Kejadian 3 ayat 15 yang di sana adalah nubuatan pertama tentang Mesias yang menderita. Di mana di sana tertulis nubuatan tentang Mesias yang menderita, nubuatan pertama tentang Mesias yang menderita. Lalu bagaimana rabi-rabi Yahudi sendiri memahami ayat ini, Mbah? Iya, begini. Sekalipun akhirnya pengharapan mesianis Yahudi rabbinik itu menolak konsep tentang penderitaan Mesias ini, tetapi sebetulnya jejak-jejak historis tafsiran itu masih ada. Misalnya kalau kita membaca Targum. Targum itu adalah
terjemahan kitab Taurat maupun kitab nabi-nabi ke dalam bahasa Aramaik, karena bahasa yang dipakai setelah pembuangan dari Babel itu bahasa Aram ya. Nah contohnya ini adalah kitab Taurat dengan tafsiran, bukan tafsiran ya, terjemahan dinamis lah. Kalau bahasa Inggris sekarang itu seperti Today English Version seperti itu ya. Jadi terjemahan dinamis. Ini contohnya. Jadi terjemahan yang mengandung pemaknaan atau tafsiran ya. Misalnya ini teks aslinya yaitu teks Taurat dalam bahasa Ibrani. Ini adalah Targum Onkelos, Targum Yerusalem. Nah, Targum itu yang di sini. Ini lengkap ya. Jadi Targum itu menafsirkan teks ini, yaitu Targum Neofiti. Targum itu menafsirkan Bereshit pasal 3 ayat 15, diterjemahkan secara dinamis begini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya. Dan akan terjadi pada saat keturunan mereka memelihara Taurat, mereka akan diremukkan kepalamu. Jadi apabila keturunan perempuan itu memelihara Taurat, maka kepala ular akan diremukkan. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya. Namun akan ada kesembuhan untuk mereka. Sebaliknya tidak ada kesembuhan untuk setan, untuk pengikut setan. Ada kesembuhan untuk sang keturunan perempuan ini atau orang-orang yang menjadi keturunan Hawa tadi. Dan mereka ditentukan mendapatkan damai pada zaman sang Mesias. Biyume Malka Mesiha dalam bahasa Aram. Pada hari-hari sang Mesias, pada zaman sang Mesias. Jadi ada di sini konsep tentang bukan Mesias yang menderita secara eksplisit, tidak. Tetapi penderitaan yang diakhiri pada zaman sang Mesias. Itu tafsiran rabbinik. Jadi artinya bangsa Israel atau umat manusia pada umumnya, ketika dia memelihara Taurat, dia bisa mengalahkan iblis. Tapi begitu dia meninggalkan Taurat, iblis akan menang. Terus menerus itu, suatu siklus yang terus menerus, karena pemahaman Yudaisme rabbinik itu manusia itu berada di dalam medan interaksi antara kekuatan jahat dan kekuatan baik. Dalam diri manusia itu ada yang namanya Yeser Hara dan Yeser Hatob. Keinginan berbuat jahat dan keinginan berbuat baik itu terus menerus. Jadi setiap kali mereka melanggar Taurat, mereka kalah dengan setan. Tapi ketika mereka setia sama Taurat, setannya kalah. Nanti besok lagi ganti setan yang menang. Besok lagi ganti dia yang kalah. Terus menerus sampai kedatangan sang Mesias. Untuk setan dia tidak akan dapat damai, keselamatan, karena setan sudah memilih jalannya sejak semula untuk menentang Tuhan. Tapi kalau manusia jatuh karena kelemahannya, karena pelanggaran, karena dosa itu, karena kelemahan, akan mendapatkan keselamatan pada zamannya sang Mesias. Ada kemiripan dalam penafsiran Kristiani. Nah, makanya kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 4 tadi jelas kan? Setelah genap waktunya, jadi setelah kronologinya sampai, artinya zamannya itu sudah sampai, karena dalam iman Kristen, hari-hari sang Mesias sudah ada. Kalau dalam iman Yahudi, Mesias kan belum datang. Dalam iman Kristen, Mesias sudah datang. Dan pada hari sang Mesias itu yang dikatakan setelah genap waktunya. Allah mengutus anaknya, Allah mengutus firman-Nya yang menjadi manusia itu, yang lahir dari seorang Gunaikos. Seorang perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 15. Dan taat kepada hukum Taurat. Karena ketaatan pada hukum Taurat itu yang di dalam Yudaisme itu bisa mengalahkan setan. Tetapi saat kan jatuh lagi. Suatu saat jatuh lagi. Suatu saat jatuh lagi. Dan terus menerus
dalam medan pertarungan antara kehendak baik dan kehendak jahat, begitu Mesias datang, Mesias menggantikan untuk menebus mereka. Makanya akan mendapatkan damai bimalka Mesiha pada hari-hari sang Raja Mesia, ya, biyumi malka Mesiha pada hari-hari sang Mesias. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi jejak penafsiran itu tetap ada di dalam Yudaisme. Ya, saya kira itu. Ya, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Iya, silakan. Apa istilah pada zaman Sang Mesias dipahami sebagai Sang Mesias yang menderita atau bangsa Israel yang menderita? Oh ya. Jadi kalau dalam tafsiran Targum tadi, ya bukan Mesiasnya yang menderita, tapi bangsa Israel yang menderita karena melanggar Taurat tadi. Makanya ketika melanggar Taurat kan dia kalah sama setan. Begitu dia setia pada Taurat, setannya menang lagi. Itu siklus yang terus menerus tidak putus-putus sampai kemudian zaman Mesias datang. Nah, di dalam pengharapan mesianik Yahudi, karena akhirnya kan menolak konsep penderitaan Mesias tadi, bukan Mesias yang menderita. Yang menderita itu bangsa Israel sendiri. Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Iya. Jadi artinya menegaskan konsep Yahudi sekarang bagaimana dibandingkan dengan konsep Kristen yang tentu saja juga mendapatkan dukungan historis daripada orang-orang Yahudi kuno sebelumnya. Ya, saya kira itu. Ya. Ada lagi? Saya. Bagaimana dengan Yesaya 53 tentang hamba-hamba Tuhan yang menderita? Apakah ayat itu ditafsirkan oleh orang Yahudi sebagai Mesias? Oke. Jadi istilah hamba-hamba Tuhan itu tafsiran Yahudi sebetulnya. Kalau di dalam teks aslinya sebetulnya hambaku, ya, hambaku itu satu orang berarti. Nah, karena penolakan Yudaisme terhadap konsep Mesias yang menderita, makanya kemudian itu dipahami sebagai hamba-hamba. Tapi begini ya, menariknya antara Yahudi dan Kristen itu kan teksnya masih sama. Kalau kita membaca ya misalnya penemuan The Dead Sea Scroll, penemuan Laut Mati, itu kita memiliki kitab Nabi Yesaya yang usianya lebih dari 2000 tahun. Dan Paus Yohanes Paulus II pernah mengunjungi tempat itu. Presiden Amerika ya pernah mengunjungi tempat itu. Karena apa? Itu kitab sucinya Yahudi sekaligus kitab sucinya Kristen. Jadi sekalipun kita berbeda di dalam penafsiran, tetapi teksnya itu adalah satu. Karena itu yang kita sebut perjanjian lama Kristen ini sama dengan kitabnya Yahudi tanah, kecuali perjanjian baru. Karena orang Yahudi belum percaya kedatangan Mesias, maka dia tentu tidak percaya dengan perjanjian baru. Nah, di dalam kitab Nabi Yesaya itu jelas, misalnya ya kita baca di dalam Yesaya pasal 52. Itu yang mengawali Yesaya 53. Jadi deskripsi lebih lengkap itu di dalam Yesaya pasal 53 yang oleh lembaga Alkitab juga diberikan judul hamba Tuhan yang menderita. Karena ini sosoknya satu orang. Tapi kalau orang Yahudi memahami seperti yang dikatakan Athanasius tadi, hamba-hamba Tuhan yang menderita. Tapi teksnya sama orang Yahudi juga tidak pernah diubah. Karena misalnya di dalam Yesaya 53 itu bisa diawali dari Yesaya pasal 52 ya. Di situ dikatakan bahwa hambaku akan berhasil di situ. Artinya hambaku yang akan berhasil itu tunggal, hambaku. Dan hambaku itu apa? Seorang. Jadi kalau orang Yahudi kan memahami itu sebagai sebagai sosok, bukan Mesias pribadi seperti pemahaman Kristen sekarang, tapi dipahami sebagai bangsa Israel yang menderita, ya, itu adalah penggenapan dari hamba Tuhan yang menderita itu, seperti itu. Tapi kita ada bukti misalnya dari Targum. Ini Targum Yonatan ya, The Bible in Aramaic, Targum Yonatan, ini second edition. Penerbitan dari E.J. Brill, Leiden, New York, tahun 1992. Ini adalah teks Targum Yonatan. Targum itu tadi di Aramaic translation of the Old Testament ini. Di sini kata hambaku akan berhasil diterjemahkan dengan abdi Mesiha yang berhasil. Abdi Mesiha itu hambaku sang Mesia.
Ini Targum Yahudi. Jadi artinya Targum Yonatan itu ditulis abad berapa ini? Jauh sebelum misalnya tulisan Rabi Rasi, Rabi Rambam dari abad pertengahan. Di sini dipahami dengan Mesias. Sekalipun jadi bentuk tunggal ya? Bentuk tunggal, hambaku sang Mesias. Jadi abdi, hambaku, Mesika. Mesika itu kalau bahasa Aram, bahasa Ibrani, Hamasiah. Ya. Jadi di sini adalah jejak penafsiran Mesias sebagai sosok pribadi. Tunggal, bukan hamba-hamba seperti tafsiran Yahudi tadi. Kemudian bagaimana kira-kira orang Yahudi memahami Yesaya pasal 53 sekarang? Jadi pemahaman Yahudi tentang Yesaya 53 itu adalah penderitaan bangsa Israel. Jadi kolektif, bukan hanya satu orang. Nah, jadi ini juga terkait dengan ini ada hal yang menarik ya. Orang Kristen, coba dibaca Mazmur pasal 22 ya. Mazmur pasal 22. Kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, sama persis dengan terjemahan King James di sini. Pasal 22 ayat 16 coba dibaca. 17. Dalam bahasa Ibrani ayat 16, dalam bahasa Indonesia ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Terus ayat 18. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Apa yang bisa kita ingat dari bacaan ini? Ketika Yesus disalibkan, orang membuang undi jubahnya dan seterusnya, ya kan? Tapi di situ ayat yang ke-17 mengatakan, mereka menusuk tanganku dan kakiku. Apalagi kalau bukan penyaliban. Iya tak? Jadi ini nubuat Raja Daud tentang Mesias yang menderita pada saat penyaliban. Tapi kalau kita membaca Mazmur edisi Yahudi, bunyinya bukan mereka menusuk tanganku dan kakiku, tapi mereka membacanya, menerjemahkannya dengan like a lion my hand and my feet. Jadi seperti singa tanganku dan kakiku. Lalu berdasarkan terjemahan ini, selama ini orang Yahudi menuduh orang Kristen, kamu telah membuat Mazmur sendiri. Dianggap memalsukan Mazmur untuk memberikan ruang kepada penafsiran Yesus disalibkan. Tidak ada Mazmur seperti itu. Tapi dengan penemuan naskah Laut Mati, ya ini penemuan sejarah lagi ini. Penemuan Mazmur di Nahal Hefer. Nahal Hefer itu penggalian selanjutnya setelah tahun 1952 kalau tidak salah. Di situ ada potongan Mazmur pasal 22 dan juga banyak buku Mazmur yang lain, pasal-pasal yang lain. Pada potongan pasal 22 itu persis dengan ayat yang dituduhkan palsu oleh orang Yahudi tadi. Jadi kan era polemik ya, sekarang sudah era dialog. Waktu itu loh orang dituduh memalsukan Mazmur. Ternyata memang bacaannya dalam bahasa Ibrani itu ada dua bacaan yang berbeda. Pertama, karena apa? Tulisan tangan itu kan mudah dibaca beda kan? Ya. Dulu waktu Bapak masih SMP membaca tanda tangan Bung Karno itu bingung. Ini Suekarno tapi kok angka S-nya seperti huruf S-nya kok seperti angka 8 itu kan. Ternyata itu tanda tangan Suekarno. Begitu mudahnya sekarang tulisan tangan itu dibaca berbeda. Dan naskah Alkitab itu karena usianya ribuan tahun tidak pernah dibakar yang berbeda. Tidak pernah dibiarkan supaya orang menguji mana kira-kira di antara banyak salinan yang kuno-kuno itu yang dibuktikan memiliki tradisi yang paling tua dalam salinan. Dan itu mana yang benar untuk menguji apa yang dinamakan otentisitas teks tadi. Nah, di dalam perbedaan seperti ini, maka kalau kita membaca misalnya edisi Kritikus Apparatus, jadi luar biasa loh. Kitab suci itu dipelihara
dua agama yang berbeda, satunya Yahudi, satunya Kristen. Tapi kalau kita membaca namanya Biblia Hebraica Stuttgartensia, itu edisi kritis yang dibuat oleh orang Kristen. Itu naskahnya, Textus Receptus, teks resminya, ya teks Ibrani orang Yahudi punya, Masoretik. Dan di dalam teks Masoretik itu ada perbedaan. Sebagian besar naskah, teks Masoretik itu abad 10, jadi tahun 1000-an kira-kira setelah Masehi, itu berbunyi kari yadai weriglai. Kari itu seperti ari, seperti singa. Siapa yang namanya Ari berarti singa itu? Ariel itu artinya singa ya. Seperti singa, kari, ke ari, yadai, yad itu tangan. Bahasa Ibrani, Aramaik, Arab sama. Yadai tanganku, wiriglai dan kakiku. Tapi ketika ditemukannya naskah Laut Mati tadi, bacaannya ada bukan kari tapi karu. Jadi huruf terakhirnya bukan yod seperti koma yang terbalik begini, tapi vav itu lever ke bawah begini. Jadi kari dan karu. Dan dalam edisi kritis itu memang ada dua teks. Dua dari naskah minor abad ke-10 memuat kata karu yang artinya mereka menusuk. Tapi mayoritas naskah berbunyi kari. Sekarang Mazmur yang 1000 tahun lebih tua dari abad ke-10 tadi juga ditemukan. Dan di situ bunyinya bukan kari tapi karu. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Dan cocok dengan ayat-ayat berikutnya. Mereka membagi membuang undi, membagi jubahku dan seterusnya. Dan itu benar-benar dialami oleh Yesus Kristus. Dan ketika Yesus disalibkan di ayat 2 pasal yang sama tadi, Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Jadi bukan Yesus putus asa terus teriak-teriak ke Tuhan, itu bukan. Itu memang polemikus, itu tidak pernah pinter sejak dulu sampai sekarang. Jadi membaca teks, dibaca harafiah, ini kelihatannya menguntungkan imannya dia, dihantamkan kepada Kristen. Kita sekalipun dalam hal ini mendapatkan pembuktian sejarah yang sangat berharga, tapi kita juga tidak perlu menyerang orang Yahudi. Ya, tapi kan itu hanya jawaban tadi. Kita dituduh katanya memalsukan Mazmur. Lah ternyata Mazmur yang 1000 tahun lebih tua malah membenarkan bacaan, bukan bacaan versi Masoretik yang minor tadi, yang hanya 2 naskah tadi, ternyata bunyinya mereka menusuk tanganku dan kakiku. Inilah perlunya kita belajar arkeologi. Inilah perlunya kita belajar sejarah. Ya memang membaca kitab suci itu bukan sekedar pengetahuan intelektual exercise, memang tidak. Membaca kitab suci itu kan menuntun iman kita, perbuatan baik kita, seperti kata Kristus. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau sekedar tuntutan moral, sebetulnya itu dunia manusia itu ya mengajarkan kebaikan. Nggak usah jauh-jauh loh, kalau sekedar jangan mencuri, di negara komunis pun orang yang mencuri kan dihukum. Karena kalau kamu dicuri kan kamu rugi. Maka kalau orang mencuri itu harus dihukum karena merugikan orang lain. Ini hukum universal. Jadi kalau kita membaca Alkitab hanya karena normatifnya, hidup berkelakuan itu penting. Maka Yesus menekankan hidup keagamaanmu harus lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi kalau sekedar itu, apa bedanya dengan dongengi kancil nyolong timun? Ayo sekarang. Artinya apa? Dongengnya kancil mencuri timun. Artinya kan jangan mencuri kan? Kalau jangan mencuri itu universal. Tapi disinilah kita sekarang memahami Alkitab dengan lensa sejarah, dengan lensa bahasa asli, dengan lensa arkeologi. Kiranya apa yang kita bahas ini mencerahkan semua pihak agar kita lebih mencintai kitab suci, lebih mempergumulkan kebenaran untuk keselamatan semua orang di dalam Yeshua HaMashiach, juru selamat kita. Saya kira itu, terima kasih. Shalom.